menjadi seorang PNS atau sekarang lebih sering disebut sebagai ASN, masih menjadi idaman banyak orang. Dengan menjadi PNS, akan mendapatkan jaminan saat pensiun, pendapatan tiap bulan yang stabil hingga resiko kecil dari pemecatan atau PHK. Daya tarik lain dari PNS adalah gaji PNS per bulan merupakan pendapatan yang paling stabil dibandingkan pekerjaan lain, karena mereka dijamin oleh negara. Dengan catatan, negara tidak mengalami kebangkrutan. Selain gaji pokok, ada sejumlah tunjangan PNS yang juga bisa diperoleh di luar gaji pokok. 1. Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja sering disebut sebagai tukin, merupakan tunjangan paling besar yang diterima oleh PNS. Angka besaran tunjangan ini ditentukan oleh kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja. 2. Tunjangan suami istri. Tunjangan ini besarannya adalah 5% dari gaji pokok. Namun jika suami dan istri merupakan sama-sama anggota PNS, maka tunjangan hanya diberikan ke salah satunya, dengan mengacu pada gaji pokok yang lebih tinggi. 3. Tunjangan anak. Tunjangan anak ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan maksimal 3 anak. 4. Tunjangan makan. Besaran tunjangan makan PNS adalah sebagai berikut, golongan 1 dan 2 sama dengan Rp35.000 hari golongan 3 sama dengan Rp37.000 hari golongan 4 sama dengan Rp41.000 hari 5. Tunjangan jabatan. Tunjangan ini hanya diterima PNS yang memiliki posisi tertentu atau berada pada jenjang jabatan struktural, atau lebih dikenal sebagai jenjang eselon 6. Tunjangan perjalanan dinas. Setiap melakukan perjalanan dinas, PNS akan mendapatkan uang saku dengan komponen berupa uang harian. Presiden Joko Widodo. Jokowi memberikan kenaikan tunjangan pegawai negeri sipil, PNS, jabatan fungsional penggerak swadaya. Ini adalah tunjangan fungsional yang diberikan kepada PNS, yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Pegawai negeri sipil, PNS, yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat diberikan tunjangan penggerak swadaya masyarakat setiap bulan. Demikian bunyi pasal 2 dalam Perpres tersebut. Pemberian tunjangan penggerak swadaya masyarakat ini diberikan bagi PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Sementara, yang bekerja pada pemerintah daerah, dibebankan pada APBD. Pemberian tunjangan penggerak swadaya masyarakat dihentikan apabila PNS diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran tunjangan penggerak swadaya masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian bunyi pasal 6. Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu 28 April 2021. Daftar besaran tunjangan berikut. Rincian tunjangan yang diberikan. Jabatan Fungsional 1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama Rp 1.755.002. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Rp 1.314.003. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Rp 1.120.004. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Rp 532.000. Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan 1. Penggerak Swadaya Masyarakat Penyedia Rp 762.000. 2.
Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Lanjutan Rp 436.000,003. Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Rp 344.004. Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Pemula Rp 289.000,00 gaji ke-13 untuk PNS aktif maupun pensiunan sudah mulai cair sejak awal Juni 2021. Seperti halnya tunjangan hari raya, THR, kata Hadianto, besaran gaji ke-13 yang diterima PNS itu tidak penuh. Pasalnya besaran gaji ke-13 hanya meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat. Kami merangkum sederet informasi penting di tengah proses pencairan gaji ke-13 ini, berikut di antaranya. 1. Besar gaji ke-13 tanpa tukin sama seperti tahun 2020. Gaji ke-13 tahun ini tidak akan mencakup tunjangan kinerja alias tukin. Pencairan tanpa tukin ini juga sudah diberlakukan pada THR saat Lebaran 2021 yang lalu. Perkara gaji ke-13 dan THR tanpa tukin ini pernah memicu petisi online pada awal Mei 2021. Kabar petisi itu sampai ke Istana. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Panutan Sakti Sulendra Kusuma menyebut pemerintah melihat petisi online ini secara proporsional. Di satu sisi, kata dia, petisi itu merupakan bagian dari demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah. Kita hormati itu. Akan tetapi, di sisi lain, kita memang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, dalam hal ini ASN, ujar Panutan II. Sri Mulyani pernah janji seperti halnya THR, gaji ke-13 dalam kondisi normal sebenarnya ikut menyertakan tukin. Tapi, komponen ini dihapus sejak 2020 karena ada pandemi. Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menjanjikan kedua insentif untuk PNS ini bakal kembali seperti normal. Sesuai policy, pemerintah akan mengembalikan lagi pemberian gaji ke-13 dan THR seperti tahun-tahun sebelumnya dengan perhitungan sesuai tukin, ujar dia dalam konferensi virtual, Jumat, 14 Agustus 2020. Tapi akhirnya, gaji ke-13 di 2021 tetap tanpa tukin 3. Cair bertahap. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadianto mengatakan skema pencairan gaji ke-13 sama dengan tunjangan hari raya, THR, yaitu secara bertahap. Kalau Satker, Satuan Kerja, sudah mengajukan ke KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setelah semua dokumen dan persyaratan lengkap, sudah bisa dicairkan, kata Hadianto saat dikonfirmasi, Kamis, 3 Juni 2021, 4. Dibayarkan paling cepat Juni. Adapun pembayaran gaji ke-13 dan THR mengacu pada Peraturan Menku, PMK, nomor 42/PMK, 05/2021. Belait itu mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya, THR, dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Khusus gaji ke-13 PNS, pada pasal 12 ayat 1 aturan itu tertulis dibayarkan kepada PNS paling cepat bulan Juni. Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan. Gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni, tulis ayat 2(5). Anggaran Rp 30 triliun. Hadianto mengatakan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan dana gaji ke-13 sekitar Rp 30 triliun. Menurut dia, besaran ini sama dengan saat THR 2021. Sekitar Rp 33 triliun seperti THR. Perubahannya tergantung realisasi pembayaran gaji dan pensiun bulan Juni ini dan pengajuan dari Satker, Satuan Kerja, kata dia. 6. Daftar penerima. Berikut daftar penerima dan besaran gaji ke-13 yang didapatkan oleh ASN, TNI Polri, dan pensiunan. 1.
Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural ketua kepala atau dengan sebutan lain, Rp9.592.000 wakil kepala atau dengan sebutan lain, Rp8.793.000 sekretaris atau dengan sebutan lain, Rp7.993.000 anggota, Rp7.993.000.2. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara. Pada lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon pejabat eselon 1 pejabat pimpinan tinggi utama pejabat pimpinan tinggi madya, Rp9.592.000 eselon 2 pejabat pimpinan tinggi pratama, Rp7.432.000 eselon 3 pejabat administrator, Rp5.352.000 eselon 4 pejabat pengawas, Rp5.242.000.3. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016, sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan SD SMP sederajat masa kerja SD 10 tahun, Rp2.235.000 masa kerja di atas 10 tahun SD 20 tahun, Rp2.569.000 masa kerja di atas 20 tahun, Rp2.971.000 pendidikan semade. 1 sederajat masa kerja SD 10 tahun, Rp2.743.000 masa kerja di atas 10 tahun SD 20 tahun, Rp3.154.000 masa kerja di atas 20 tahun, Rp3.738.000 pendidikan D2 D3 sederajat masa kerja SD 10 tahun, Rp2.963.000 masa kerja di atas 10 tahun SD 20 tahun, Rp3.411.000 masa kerja di atas 20 tahun, Rp4.046.000 pendidikan S1 D4 sederajat masa kerja SD 10 tahun, Rp3.489.000 masa kerja di atas 10 tahun SD 20 tahun, Rp4.043.000 masa kerja di atas 20 tahun, Rp4.765.000 pendidikan S2 S3 sederajat masa kerja SD 10 tahun, Rp3.713.000 masa kerja di atas 10 tahun SD 20 tahun, Rp4.306.000 masa kerja di atas 20